Salam, selamat pagi semua sidang teman kasih Tuhan. Di dalam ibadah tanggal 17 Januari 2021 ini, kita akan merenungkan sebuah tema bertanding menjadi pemenang dari kitab 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Mari bersama-sama kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus menggambarkan bahwa di dalam hidup ini bagaikan di dalam sebuah arena pertandingan. Kita harus menghadapi perlombaan, kita harus menghadapi pertandingan, dan situ kita tidak sendirian, tetapi banyak lawan yang ada di sekitar kita. Dan mau tidak mau kita harus berjuang keras untuk kita mampu menjadi seorang pemenang. Kenapa demikian? Sebab di dalam perlombaan tadi hanya ada seorang pemenang yang akan mendapatkan piala. Juara adalah satu dan tidak ada yang lain. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang di dalam pertandingan tersebut? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mewujudkan impian kita tersebut? Yang pertama adalah mari kita akan menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Ya, pertandingan ada waktunya, pertandingan ada masanya. Tidak ada sesuatu pun yang kekal di bumi ini. Demikian juga perlombaan, semuanya ada waktunya dan kita harus menyelesaikannya. Dengan apa? Kita harus memiliki komitmen. Komitmen adalah sebuah kesadaran untuk kita melakukan sesuatu. Ya, kita dengan sadar melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Ya, dengan penuh tanggung jawab. Pertandingan itu harus kita ikutin dengan tanggung jawab, dengan disiplin, dengan penuh kemauan, dan kita hidup di dalam prinsip-prinsip. Selanjutnya, kita harus setia di dalam mengikuti pertandingan tersebut sampai kapan? Sampai akhir. Kita harus menjalaninya setiap waktu sampai akhir, sampai selesai. Jangan sampai kita menyerah sebelum pertandingan ini usai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya kita bisa menang, maka kita harus bersedia mentaati sebuah peraturan. Di dalam pertandingan ada peraturan-peraturan. Di dalam kehidupan dunia ini pun juga ada peraturan-peraturan yang harus kita taati, yang harus kita ikuti. Dari mana kita tahu akan hal itu? Kita bisa melihat manakala bangsa Israel dibawa Tuhan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, maka di Gunung Horeb Tuhan memberikan 10 perintah yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel. Kita akan lihat satu persatu. Apa bunyi 10 perintah Allah yang harus kita lakukan bersama-sama? Maka yang pertama adalah supaya jangan ada dalam kehidupan kita ini Allah yang lain. Hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan di muka bumi ini, dan itu tidak lain adalah Kristus Yesus Tuhan. Dan hanya Yesuslah yang harus kita puji, yang harus kita muliakan, dan tidak ada yang lain. Bunyi perintah yang kedua adalah supaya kita tidak membuat patung dan menyembahnya. Ya, Allah hanya satu. Kita tidak boleh membuat benda yang mati menjadi sesembahan kita, sebab dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat. Dan yang ketiga adalah supaya kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya kita menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan kita. Kita menggunakan nama Tuhan dengan sesuatu yang sia-sia dan sembarangan. Itu juga tidak boleh. Bersumpah bohong, bersumpah palsu demi Tuhan, itu tidak boleh. Dan yang keempat adalah supaya kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Tuhan memberikan 7 hari dalam kehidupan kita. 6 hari kita bekerja, yang sehari adalah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menguduskan dan memberkati hari ke-7 itu. Dan manakala kita mencari Tuhan, Tuhan akan menambahkan berkat di dalam kehidupan kita. Perintah selanjutnya adalah supaya kita menghormati ayah dan ibu kita. Tuhan memberikan orang tua dalam kehidupan kita, di mana mereka dari kecil membesarkan kita, membimbing kita, dan juga memelihara kita. Sudah selayaknya kita harus menghormati dan menghargai ayah dan ibu kita. Kita mengasihi mereka sepanjang kehidupan kita. Perintah selanjutnya dalam kehidupan kita adalah supaya kita dilarang Tuhan untuk kita jangan membunuh. Nyawa adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Semuanya adalah milik Tuhan. Kita tidak boleh membunuh siapapun. Demikian juga dalam kehidupan kita.
Kita tidak boleh membunuh nama baik seseorang. Kita tidak boleh membunuh jalan berkat seseorang. Kita harus menghargai dan menjunjung tinggi. Perintah selanjutnya adalah supaya kita tidak berzina. Kita harus puas dengan pasangan kita masing-masing. Jangan melirik pasangan orang lain. Tetapi cintailah suamimu, cintailah istrimu dengan segenap hatimu. Sebab dialah yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Dalam bahasa Jawa, garwo adalah sigarane nyowo yang tidak bisa dipisahkan selain maut. Perintah selanjutnya adalah jangan mencuri. Kita tidak boleh mencuri milik orang lain. Kita tidak boleh mencuri milik orang lain. Syukurilah apa yang kita miliki. Demikian juga kita tidak boleh mencuri milik Tuhan. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Maka kita pun juga harus mengembalikan semua itu kepada Tuhan. Sebab kita tidak berhak atas semua itu. Selanjutnya adalah supaya kita menjadi orang yang jujur. Tidak boleh ada dusta dalam kehidupan kita. Apa yang ada di bibir kita harus sama dengan apa yang di hati kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang munafik. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ada orang yang bicaranya manis tetapi dalamnya sebenarnya busuk. Tetapi kita diminta Tuhan sama antara luar dan dalam. Itu adalah rahasia anak-anak Tuhan. Selanjutnya adalah supaya kita tidak boleh mengingini milik sesamamu. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Syukurilah apa yang engkau miliki. Dengan engkau bisa bersyukur, maka engkau akan mensyukuri juga apa yang akan Tuhan berikan kepadamu. Sama kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki hari ini, niscayalah kita tidak akan bisa mensyukuri atas apa yang akan Tuhan berikan. Ya. Rahasia yang ketiga, supaya kita bisa menang di dalam pertandingan adalah kita harus memelihara iman kita. Seperti sebuah tanaman yang harus kita pelihara supaya menghasilkan panen yang baik. Bagaimana kita bisa memelihara iman kita? Ya, di dalam kitab Mazmur 119 ayat 9, bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi patokan di dalam kehidupan kita. Kalau sesuatu yang tidak benar perlu kita pangkas. Seperti sebuah pohon rantingnya kita pangkas yang tidak berguna. Demikian juga manakala kesombongan, ada keangkuhan, ada iri hati, ada tamak dan menghakimi, mari kita buang dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang rendah hati. Kita tidak angkuh, kita tidak mudah iri hati, kita tidak tamak dan serakah, dan kita tidak gampang menghakimi orang lain. Tetapi mari kita buang semuanya itu. Kita hidup di dalam roh. Yang keempat adalah kita bersedia dilatih oleh Tuhan. Menjadi seorang pemenang tidak mudah, perlu latihan, perlu kerja keras sebelum masuk di dalam sebuah arena. Kita ingat bagaimana burung Raja Wali melatih anak-anaknya untuk mereka bisa terbang. Maka burung itu mengangkatnya dan dia membiarkannya terjatuh. Tetapi manakala dia mau menyentuh tanah, maka burung itu segera mendapatkannya kembali. Dan itu dilakukan berulang-ulang sampai kapan? Sampai burung itu bisa terbang. Demikian juga Tuhan melatih otot-otot iman kita untuk menjadikan kita pribadi yang dewasa. Jangan khawatir manakala kita dilatih Tuhan. Sebab apa? Mata Tuhan selalu tertuju dalam kehidupan kita. Mata Tuhan tidak pernah terlepas atas hidup kita. Setiap detik, setiap waktu hidup kita tidak pernah lepas dari pandangan Tuhan. Kita adalah biji mata daripada Tuhan. Dan manakala Tuhan melatih otot-otot kita ini, bagikan Tuhan membentuk sebuah bejana tanah liat, Tuhan membentuk kehidupan kita menurut kehendaknya. Tuhan membentuk kita menurut rencana yang indah. Mari pastikan kita menang sampai akhir, yaitu kita mengikuti pertandingan sampai akhir. Yang kedua, kita mematuhi setiap peraturan demi peraturan. Yang ketiga, kita memelihara iman. Dan yang keempat adalah kita bersedia dilatih oleh Tuhan. Pada akhirnya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, sehingga kita di dalam minggu ini sekalipun kita ibadah di rumah, tetap kita diberkati Tuhan, kita menjadi seorang pemenang. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.